Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia, nomor absen 18 dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan pengertian HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor resiko HIV dan AIDS. 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. 3. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. 4. Penggunaan narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Perkenalkan, nama saya Hamidah, nomor absen 17. Penyebab HIV dan AIDS di negara Indonesia. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui berhubungan intim yang tidak aman dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, mengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu. Beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama 1 tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, nyeri otot, dan sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Rusmila, nomor absen 16. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain. Saya di sini akan membuat video tentang tahap kedua HIV atau AIDS. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang tua. Perkenalkan, nama saya Indah Purwati dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 15. Tahap ketiga, daya tahan penghidup rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk mendeteksi saat pemeriksaan. Tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita.
serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap. Selanjutnya diteliti di laboratorium. Nama saya Muhammad Fadli Kurniawan dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang HIV dan AIDS. Pengobatan HIV dan AIDS meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang bisa digunakan, yaitu obat antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghasilkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain lamivudin, zidovudin, dan nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus yang terdapat di sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Agar pengembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika tidak ditindaklanjuti dengan obat tersebut, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi. Perkenalkan, nama saya Mary Amadia Mayanti, nomor absen 21. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari penularan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah gunakan kondom yang baru ketika berhubungan intim, baik hubungan vaginal maupun anal. Yang kedua adalah hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes. Yang keempat adalah diskusikan dengan dokter jika kamu diagnosis positif HIV saat hamil untuk menangani penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk menghindari penularan dari ibu ke janin. Yang kelima adalah bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Lalu yang keenam, jika baru menduga terinfeksi HIV seperti kalian baru saja berhubungan intim dengan pengidap HIV, maka segera ke dokter dan mendiskusikannya dengan dokter. Terima kasih.